Kita berjumpa lagi saat ini di pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 1. Bapak berharap supaya semuanya sehat ya, supaya bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, kita akan mendengarkan puji-pujian untuk Tuhan. Anak-anak yang tahu lagu ini, ikut nyanyi bersama-sama ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Baik, kita sudah mendengarkan puji-pujiannya. Saat ini kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh untuk dapat belajar bersama-sama. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita saat ini akan masih di bab 4 pelajaran kita ya. Tuhan memelihara diriku. Ya, mari kita lihat apa janji Tuhan terhadap manusia ciptaan Tuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini adalah gambar bahtera Nuh. Ini Nuh dan beserta anak-anaknya membuat bahtera. Tuhan menyuruh mereka membuat bahtera. Ya, anak-anak tahu di mana Nuh Tuhan suruh membuat bahtera? Di pinggir sungai, atau di pantai, atau di atas bukit, atau di atas gunung? Ada yang tahu? Ya, Allah menyuruh Nuh membuat bahtera di atas gunung. Mungkin pada saat itu orang-orang mentertawakan Nuh karena membuat bahtera di atas gunung. Coba anak-anak yang saat ini coba perhatikan, kalau kita pergi melihat orang membuat bahtera atau kapal atau perahu, pasti di samping sungai, di samping danau, atau di pantai. Tidak ada orang membuat kapal atau perahu di atas gunung. Nah, di sini pada saat itu ketika Nuh membuat bahtera ini pasti ditertawakan orang-orang yang di sekitarnya menganggap Nuh sudah gila, ya. Atau mungkin anaknya juga berpikir, bapak kami sudah pikirannya sudah tidak benar lagi. Kenapa membuat bahtera di atas gunung? Sekalipun Nuh diejek begitu, tapi Nuh tetap percaya kepada Tuhan untuk tetap membuat bahtera di atas gunung. Kenapa? Nuh menyadari bahwa janji Tuhan pasti digenapi, ya. Nah, di sini kita melihat Nuh membuat bahtera di atas gunung. Buat apa? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah Nuh. Ini anaknya mungkin sedang menggergaji kayu. Dan orang-orang itu tersenyum mentertawakan. Nuh, kenapa kamu membuat bahtera di atas gunung? Kapal itu atau bahtera itu di pinggir laut, di pantai, atau di samping danau. Mereka mentertawakan Nuh, tapi Nuh berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Janji Tuhan tepat pada waktunya. Ayo kita bekerja sama untuk membuat bahtera ini. Tapi mereka tidak mau, malah mentertawakan. Apa yang terjadi? Nah, hingga suatu saat akhirnya Nuh selesai membuat bahtera ini, Tuhan menyuruh apa?
binatang-binatang datang kepada Nuh, masuk ke Bahtera Nuh. Tuhan yang nyuruh, ya, berpasang-pasangan. Nuh Nuh melihat bahwa Tuhan menyuruh binatang-binatang ini masuk ke dalam Bahtera, ya, tanpa diperintahkan Nuh. Nah, di sini tuh Nuh juga melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi, ya. Yang terjadi selanjutnya, anak-anak tahu bahwa air hujan datang begitu derasnya, ya, tidak berhenti selama 40 hari 40 malam terjadi atas bumi ini, sehingga dunia ini ditutupi oleh air. Gunung-gunung, bayangkan gunung-gunung yang tinggi. Kalau anak-anak ada di pedesaan saat ini atau di pegunungan, bayangkan itu semua gunung tertutup oleh air, ya. Kemana manusianya pergi? Tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya Nuh, 3 anaknya, dan 3 menantu dan istri Nuh. Jadi ada berapa orang yang selamat? 8 orang, ya, 8 orang yang selamat ketika air bah meliputi permukaan bumi ini, ya. Kenapa mereka yang lainnya tidak selamat? Karena mereka tidak mau ketika Nuh mengajak mereka untuk membangun Bahtera itu. Mereka justru tertawakan Nuh, ya. Jadi yang selamat ada 8 orang, ya anak-anak, ya. Nah, coba perhatikan ini. Ini gambar apa, anak-anak? Anak-anak pasti tahu ini adalah gambar pelangi. Ada lagunya, ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Anak-anak tahu lagunya kan? Nah, ini pelangi sangat indah. Tapi di balik keindahannya ini ada janji Tuhan terhadap manusia. Apa janjinya? Nanti Bapak jelasin, ya. Kapan pelangi muncul? Anak-anak tahu kapan pelangi muncul? Pelangi muncul sebelum hujan atau sesudah hujan? Ya, pelangi muncul sesudah hujan. Untuk apa pelangi muncul? Ini pertanyaannya, untuk apa pelangi muncul? Untuk apa ada pelangi itu? Nah, pelangi itu ada mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan berjanji kepada Nuh tidak akan mendatangkan air bah lagi terhadap bumi. Coba bayangkan anak-anak, seandainya Tuhan tidak berjanji terhadap Nuh, ya, pasti ketika hujan datang, air bah meliputi permukaan bumi ini. Tidak ada yang selamat, anak-anak pun tidak ada yang selamat, siapapun tidak ada yang selamat, karena itu semua menutupi gunung-gunung, ya, lautan itu semua tertutup, ya. Yang ada selamat mungkin hanya ikan-ikan di laut, ya, atau ikan-ikan yang ada di danau, ya, kalau masih bisa ikan di danau, karena airnya tawar, sedangkan air laut asin. Jadi kalau ketemu ikan yang ada di air tawar dengan air laut, ya bisa mati, ya, karena tidak biasa. Nah, jadi pelangi muncul ketika hujan selesai, mengingatkan Tuhan janjinya terhadap Nuh tidak akan mendatangkan air bah lagi, ya, anak-anak, ya. Apakah janji Tuhan buat anak-anaknya? Kita bisa melihat di dalam Yesaya 46 ayat 4. Anak-anak yang sudah bisa baca boleh dibuka Alkitabnya. Yang belum bisa baca nanti didengar, ya, kita baca bersama-sama. Yang bisa baca ikuti Bapak baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Inilah janji Tuhan terhadap manusia, anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan, ya, tetap sampai masa putih rambut, ya, berarti sampai masa
tua, ya, Tuhan tetap menjaga. Bahkan dibilang apa? Menggendong kamu. Ingat anak-anak, waktu anak-anak masih kecil, sebelum masuk playgroup atau TK atau sebelum sekolah, orang tuamu suka menggendong kamu kan? Coba perhatikan kalau kamu punya adik atau tetangga ada masih kecil, orang tuanya suka menggendong. Karena apa? Anaknya itu nggak mau orang tua nggak mau terjatuh anaknya, sehingga ketika berjalan digendong. Nah, Tuhan juga mau supaya anak-anaknya tidak jatuh ke dalam dosa. Ya anak-anak ya, itu janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, ya. Nah, seperti biasa anak-anak, di like dulu videonya sekarang ya. Dan kalau belum subscribe, yang ada tulisan merah di bawah tulisannya subscribe, silakan diklik subscribe-nya supaya ketika Bapak mengirimkan video, nanti anak-anak bisa mendapatkan notifikasi bahwa ada pembelajaran yang dikirimkan, ya. Ada mungkin nanti akan anak-anak terima mungkin pelajaran kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, 6. Anak-anak boleh juga belajar, nggak apa-apa kalau mau, dan di-share kepada teman-temannya atau saudaranya yang masih kelas 1 atau SD ya, supaya mereka dapat pembelajaran juga ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut pelajaran kita ya. Lanjut. Apa pelajaran selanjutnya? Tuhan menjamin hidupku. Jadi Tuhan menjamin hidup kita sampai kita masa tua, sampai Tuhan menjemput kita. Coba kita buka lagi dalam kitab Yosua 1. Ya, Yosua 1. Ini ayat 8 ya. Kita baca bersama-sama anak-anak ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi janji Tuhan terhadap Yosua di pasal 1 ayat 8, bahwa Tuhan tetap mendampingi Yosua, karena Musa sudah tidak ada lagi ya. Musa sudah dipanggil Tuhan. Jadi Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua pada saat itu agak takut ya, karena melihat bangsa Israel begitu banyak yang harus dia pimpin. Tapi janji Tuhan terhadap Yosua ya akan mendampingi Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan tidak membiarkan Yosua, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan mendampingi hidup kita, ya anak-anak ya. Jadi ketika anak-anak punya takut nanti kalau aku udah besar jadi apa ya Tuhan? Kalau aku nanti sudah tua jadi apa ya Tuhan? Tuhan akan menyertai anak-anak sekalian ya. Jangan takut. Janji Tuhan terhadap Yosua tadi ya, Tuhan menyertai Yosua kemanapun dia melangkah. Jadi Tuhan tidak membiarkan Yosua sendiri. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri berjalan di bumi ini. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua untuk memasuki tanah Kanaan sendirian. Tadi ya, yang Bapak sebutin dan lain-lain. Ya anak-anak ya, Tuhan tetap menyertai. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Apa janji Tuhan lagi? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Ayo kita baca bersama-sama boleh ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi janji Tuhan terhadap anak-anak ya, Tuhan akan memberikan hari depan. Berarti kalau kamu nanti sudah dewasa, kalau kamu sudah selesai kuliah nanti, Tuhan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan tidak meninggalkan kamu anak-anak. Tuhan akan tetap menyertai kamu. Contohnya, Tuhan aku mau punya cita-cita mau jadi pilot. Asalkan anak-anak mau belajar serius, punya cita-cita jadi pilot, serius, belajar sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu.
Contohnya ini, Tuhan aku mau jadi polisi. Anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan melihat kebutuhanmu. Tuhan bilang gini, kamu nggak cocok jadi polisi, nah kamu cocoknya jadi gubernur. Nah, atau Tuhan aku punya cita-cita jadi bupati. Nah, Tuhan bilang gini, yang cocok buat kamu, nah kamu cocoknya jadi gubernur. Nah, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat anak-anak. Ya, kenapa? Janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Ini berlaku buat anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Percaya dan imani dan aminkan dan laksanakan. Dengan cara apa? Belajar dan sungguh-sungguh. Contohnya anak-anak belum bisa baca nih Pak, belajar baca. Pak, saya belum bisa berhitung, belajar berhitung. Dan kan pelajaran-pelajaran yang lainnya supaya anak-anak mencapai cita-citanya ke depan. Ini Tuhan sudah merancang. Sebelum kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah rancang. Ya, bahkan rancangan Tuhan itu yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan buat anak-anaknya, tapi rancangan yang penuh dengan harapan damai sejahtera buat kita. Ya, karena di dalam Tuhan pasti damai. Ya, di luar Tuhan hidupnya tidak damai. Kenapa? Masa depannya masih masuk neraka. Tapi di dalam Tuhan surga, yaitu damai sejahtera. Jadi tidak perlu khawatir akan masa depanmu karena Tuhan sudah jamin, ya. Jadi jangan khawatir akan masa depanmu akan jadi apa kamu, karena Tuhan punya rencana yang indah. Tadi di sini disebutkan Tuhan sudah merancang kita sebelum kita ada di rahim ibu kita. Tuhan sudah rencanakan, oh kamu akan jadi apa. Dan anak ya, demikianlah pembelajaran pada saat ini. Tetap semangat dimanapun kita belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.